Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Atika Nursoba dari kelas MI2C. Di sini saya akan membahas tugas saya, yaitu bagaimana cara membuat website statis dengan Blade. Pertama, yaitu ada merancang layout. Blade memiliki fitur untuk mempermudah proses pembuatan layout atau template. Sebagaimana yang kita ketahui, di setiap halaman web terdapat banyak elemen yang terus berulang di setiap file, seperti bagian header, menu navigasi, sidebar, dan footer. Teknik yang umum dipakai adalah memecah bagian tersebut menjadi file terpisah, lalu disatukan kembali menggunakan fungsi include atau bawaan PHP. Lalu di sini kita akan membuat 3 kode root, yaitu yang pertama karyawan, kedua customer, dan yang ketiga yaitu menu. Kemudian buat juga 3 kelas .blade.php, yaitu karyawan, blade.php, customer.blade.php, dan menu.blade.php, seperti contoh di bawah ini. Ini adalah contoh dari 3 kode root saya. Ada karyawan, ada customer, dan ada menu. Kemudian di sini adalah contoh dari kelas karyawan. Ini adalah contohnya. Kemudian di bawah ini juga adalah contoh kode dari kelas customer. Kemudian yang terakhir di sini ada kelas menu.php. Setelah kalian mengertikan semua kode di atas tadi, kalian dapat menjalankan alamat URL ini ke browser. Di sini kita coba untuk menjalankannya. Kita copy dulu, kemudian kita paste ke browser. Nama karyawan. Nah, di sini akan muncul tab data karyawan, tab data customer, dan menu. Nanti kita klik, akan muncul outputnya data karyawan dan data customer, karena di kode root-nya kita sudah menuliskannya. Setelah kalian sudah mencoba alamat URL ini, kemudian saya akan membahas mengenai view include. Ada juga cara untuk mempermudah proses pembuatan layout atau template dengan memecah bagian yang berulang menjadi file terpisah, kemudian disatukan kembali di view yang membutuhkan. Blade juga menyediakan perintah add include untuk keperluan ini, yang cara penggunaannya mirip seperti fungsi include bawaan PHP. Sebagai contoh, saya akan pisahkan bagian header dan footer dari ketiga view menjadi komponen terpisah. File komponen ini disimpan sebagai header.blade.php dan footer.blade.php ke dalam folder layout. Contohnya dapat kita lihat pada nomor 3. Di sini adalah contoh kode dari kelas header.blade.php. Ini adalah kodenya. Kemudian di sini adalah contoh dari kelas footer.blade.php. Kemudian kalian sudah mengetikkan kode ini, jangan lupa ubah kode dari kelas karyawan, customer, dan menu seperti kode di bawah ini. Yang awalnya adalah kita mengetikkan kode tab HTML, tetapi di sini kita ganti menjadi add include di bagian awal kode, kemudian ditambahkan juga di bagian akhir kode. Sama untuk kelas customer dan juga kelas menu, kodenya juga sama, di awal dan juga akhir diberikan add include. Setelah kalian mengetikkan kode di atas ini, kemudian kita bisa menjalankan kembali 3 alamat URL, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Kita coba refresh. Hasilnya masih tetap sama, karena fungsi dari add include ini hanya agar kode kita terlihat fleksibel. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai
Bagaimana cara mengirim data ke include? Perintah include bawaan Laravel tidak hanya menggantikan fungsi include milik PHP saja, tapi juga memiliki fitur tambahan yang bisa dipakai untuk mengirim data. Sebagai contoh dalam file header.b.php, saya menuliskan tag data karyawan, maka semua halaman yang mengikut file header ini memiliki titel yang sama juga. Seharusnya titel setiap halaman berbeda-beda tergantung kontennya. Untuk halaman customer, memakai titel data customer. Dan untuk halaman menu, menggunakan titel menu. Kemudian, ubah kode dari kelas karyawan, customer, dan menu seperti di bawah ini. Yang sebelumnya, kodenya adalah hanya add include, kemudian layout.header, sudah, tetapi saat ini kita ubah menjadi untuk menambahkan titel, kemudian data karyawan. Kita hanya mengubah pada awal baris saja. Kita ubah dari 3 kelas tersebut. Ini contohnya. Kemudian ketika sudah mengubahnya, jangan lupa ketikkan juga kode untuk kelas header.p.php seperti ini. Untuk kelas footer juga kalian ubah menjadi seperti ini. Kemudian ketika kalian sudah mengetikkan kode di atas ini, kalian dapat menjalankan kembali alamat URL itu, maka hasilnya seperti gambar ini. Coba kita refresh terlebih dahulu. Hasilnya tetap sama. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai layout extend. Selain itu, Blade juga menyediakan teknik alternatif yang dalam kebanyakan situasi lebih praktis daripada menggunakan teknik include. Caranya adalah dengan menurunkan sebuah file view ke view lain, atau bisa juga disebut teknik men-extend sebuah view. Kemudian, siapkan sebuah file master. Ini adalah contohnya file master.blade.php yang berisi semua komponen HTML seperti header, menu navigasi, dan footer. Kemudian beri tanda untuk komponen yang bisa ditimpa oleh view turunan atau child view. Lalu silahkan hapus file header.php dan footer di dalam folder layout, kemudian buat file baru dengan nama master.php di dalam folder tersebut. Ini adalah contoh gambarannya. Kemudian tuliskan kode ini di dalam kelas master yang kita buat tadi. Ini adalah contohnya. Lalu jangan lupa ubah kode dari kelas karyawan, customer, dan menu seperti kode di bawah ini. Kita hanya tinggal merubah ini 3 baris ini, 3 baris di awal, dan 1 baris di akhir, yaitu ini. 3 kelas tadi diubah semuanya menjadi seperti ini. Kemudian setelah selesai mengetikkannya, jalankan kembali 3 alamat URL tersebut, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Kita coba untuk merefreshnya, maka hasilnya masih tetap sama seperti yang praktikum sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mengatasi masalah menu navigasi. Rancangan template yang kita buat masih memiliki sedikit masalah di menu navigasi, di mana kelas .active tidak pindah sesuai halaman yang dibuka menggunakan teknik layout extends. Kita akan coba mengatasi hal ini. Idenya adalah buat .build ini dengan ID yang berbeda-beda untuk setiap tag-nya atau nilai untuk yield nantinya akan diisi dari child-nya, child view. Selanjutnya, modifikasi kode dari kelas master seperti di bawah ini. Contohnya adalah ini. Kita mengubahnya menjadi seperti ini di setiap tag A-nya. Lalu, jangan lupa untuk modifikasi juga 3 kelasnya, yaitu kelas karyawan, customer, dan menu. Untuk menambahkan kode ini, baris ketiga, yaitu section, ada kode aktifnya. Kita samakan 3 kelas ini. Kemudian setelah selesai,
jalankan kembali alamat URL-nya, kita refresh. Nah, gunanya pengubahan kode di atas adalah ketika kita mengklikkan tab data karyawan, maka nama data karyawan ini menjadi berwarna putih. Kemudian kita coba juga ke data customer, berubah juga menjadi warna putih. Kemudian ke menu, berubah juga menjadi warna putih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai section extend. Di halaman view master atau parent view, kita juga bisa memberikan nilai default saat menulis perintah add yield. Nilai default akan dipakai jika di dalam child view tidak ditemukan perintah add section untuk mengisi add yield tersebut. Di sini adalah contoh codingannya. Di sini saya merubah codingannya menjadi sistem penjualan warkop. Perintah add yield untuk tag title ini sekarang memiliki dua buah argumen. Argumen pertama yakni title merupakan ID dari Yelp, sedangkan argumen kedua berupa teks sistem penjualan warkop tadi merupakan nilai default. Jika di view karyawan kita menulis perintah add section title, maka tag title akan menjadi sistem penjualan warkop. Contohnya adalah ini, baris yang kedua ini adalah contohnya. Setelah itu, ketika kalian sudah mengetikkan kode ini, jalankan alamat URL ini, maka hasilnya berubah menjadi sistem penjualan warkop. Untuk pembuatan layout yang lebih kompleks, Blade juga menyediakan cara untuk mengextend section milik parent view. Contoh kodenya adalah, di sini ada contoh kode dari kelas master.blade.php. Ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya saya akan edit view karena menjadi kode karyawan, menjadi kode di bawah ini. Yang tadi ada 3 baris menjadi 1 baris, diubah menjadi 1 baris. Tetapi hasil outputnya masih sama seperti praktikum sebelumnya. Lalu saya akan menambahkan perintah add parent di bawah kode add section content. Ini adalah tambahan kodenya. Selanjutnya, setelah kalian menambahkan, kalian dapat menjalankan alamat URL ini, maka hasilnya menjadi menambah seperti ini. Ini tambahannya, yaitu sistem penjualan warkop menjadi seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.